gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami ingin kasih tahu bahwa insya Allah minta doa, minta dukungannya kita dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi, kemudian nanti juga akan didampingi dari TPUA, dari tim pembela ulama dan aktivis, kemudian ada juga dari aspirasi, dari UU-Watch dan lain sebagainya. Kita sudah memasukkan surat permohonan audiensi ke DPD di RI. Audiensinya apa? Yang pertama, ada 3 poin yang kita masukkan. Pertama, terkait dengan peristiwa KM 50. Jadi peristiwa KM 50 itu sampai hari ini kami tetap menuntut keadilan. Di masanya Pak Jokowi sampai Pak Jokowi selesai masa jabatannya, peristiwa KM 50 ini masih misteri. Dan yang kedua, kita akan minta mengangkat terkait dengan ijazah aslinya Jokowi. Sampai hari ini belum kita lihat. Sampai beliau selesai juga masa jabatannya, sampai hari ini kita belum melihat ijazah aslinya. Itu kita akan datangi DPD bersama Bunda Wati dan lain-lain, bahwa ayolah Pak Jokowi, kasihan ulama-ulama kami hari ini masih di penjara terkait dengan kasus ini. Sementara Pak Jokowi sampai hari ini belum bisa melihatkan ijazah aslinya. Kemudian poin yang ketiga, kita akan minta dicabutnya PP 28 tahun 2024, peraturan pemerintah yang sebenarnya hampir selesai masa jabatan Jokowi, kemudian ada PP itu terkait dengan sudah jadi Kepres ya. Kepres 28 2024 terkait dengan penyediaan alat-alat kontrasepsi bagi para pelajar dan anak-anak sekolah ya, Pak Jen. Jadi kami menganggap bahwa PP ini merusak moral anak bangsa. Sementara kita teriak saya Pancasila, tetapi buat peraturan pemerintah ini kata sahabat kita dari UU-Watch itu sudah jadi Kepres ya, bahwa Kepres 28 bukannya kontrasepsi itu. Oke. Iya. Jadi intinya kita akan memasukkan 3 poin nanti ke DPD bersama dengan teman-teman dari berbagai ormas, dari TPUA, kemudian juga mungkin akan bersama dengan teman-teman dari FPI, karena juga terkait dengan KM 50 yang kita minta diusut tuntas. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya begini Bunda Mary. Ya. Untuk yang KM 50, Sudi kiranya ada koordinasi dengan orang-orang FPI, terutama harus ada hal yang berkait dengan Habib Rizik Syihab sebagai imam besar. Apa arahannya dan bagaimana? Barangkali beliau dengan timnya juga sudah mengajukan hal-hal yang sama. Nah, supaya tidak tumpang tindih, arahan saya dengan hormat Bunda Mary, kunjungilah ke tempat Habib Rizik atau jaringan pengacaranya Aziz Yanuar ya. Bagaimana teknis mendatangi DPD. Nah, bagi everybody, kenapa kok DPD bukan DPR? Nah, kita tahu DPR masih dipimpin oleh yang lama, Puan Maharani. Diduga sulit untuk mempersoalkan ini, karena kita pernah coba waktu periode yang lama masih Jokowi presiden, DPR-nya Puan, bala diblokir kita, bahkan dorong-dorongan dengan polisinya, amdalnya di situ pasukan dalamnya itu, sampai ada yang jatuh juga saya merasakannya. Bunda Wati juga semua lihat kan? Jadi diduga sampai demikian, nggak mungkin Puan ini mau aspiratif gitu deh. Maka sebagai juga Dewan Pembina di aspirasi, aspirasi ini kita sampaikan ke DPD. Karena sudah berganti kekuasaannya,
baik ketua maupun wakil ketuanya punya harapan kita ini dipersoalkan. Yang kedua, secara undang-undang tata negara kita, DPD punya hak mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, mengapa pada waktu periode Jokowi DPD tidak berfungsi maksimal mengawasi jalan pemerintahan? Jadi kita akan ingatkan, hai DPD, Anda punya tanggung jawab konstitusional, awasi jalannya pemerintahan, karena DPR punya hak itu lumpuh, tidak bisa bergerak. Kaitannya misalnya KM 50, tak satu pun anggota DPR bicara berani mempertanggungjawabkannya pada presiden. Kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, tidak satu pun anggota DPR berani bicara untuk mempersoalkan ini. Jadi fungsi DPR mengawasi jalannya pemerintahan lumpuh total. Padahal masih bisa jalan, dapat gaji, tapi kok nggak ada kerjanya. Khianat kalian sama negara itu. Nah, yang ketiga tentang PP 28 atau Kepres ya, tahun 2024 ya Pak Pade. Iya. Nanti sudikiranya Bang Taufik yang ngerti sebagai dari UI Watch, dari 3 hal ini silakan apa yang mau diaspirasikan. Juga Mbak Wati. Saya mulai dari Mbak Wati dulu, lady first ya Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah berhasil membuat kita demo kemarin nyaman dan aman tanpa polisi, dengan tameng yang menyeramkan seperti sebelumnya, tanpa polisi dengan pakai segala macam itu yang membuat kita takut. Dan kemarin itu demo kita yang pertama 14, buat saya salut pada Pak Presiden Prabowo bahwa polisi tidak sebanyak seperti sebelum-sebelumnya. Dan perlu diingat, ini juga buat Pak Prabowo, Pak, perlu diingat Pak, Bapak adalah petugas rakyat. Rakyatlah yang punya hak, bukan petugas partai. Bapak bukan petugas partai, Pak Presiden bukan petugas rakyat. Rakyat yang punya hak untuk menentukan jalan dan berdaulat jalannya negeri ini. Rakyat menentukan melalui wakil-wakilnya untuk Bapak menjalankan pemerintahan ini sebaik-baiknya. Bapak adalah pekerja, digaji oleh rakyat 5 tahun sekali. Pekerja itu dikasih masa percobaan. Saya punya pegawai saya kalau mau masuk dapat percobaan 3 bulan. Bapak pun dapat percobaan 3 bulan Pak Presiden. 100 hari ya? Ya, 100 hari. Kita tambahin 10 hari. Jadi 100 hari. Dapat percobaan 3 bulan. Dalam 3 bulan itu Pak Presiden tolong buktikan pidato Bapak pertama kali diangkat pada tanggal 20 Oktober. Bapak bersumpah untuk menjalankan 18 butir dari janji-janji Bapak itu. Demi Allah saya bersumpah. Nah, jangan lupa itu Pak. Salah satunya Bapak bilang apa? Swasembada pangan. Nah, food estate itu harus digerakkan. Dan yang satu lagi yang paling penting juga yang mesti kita ingat adalah pemberantasan korupsi. Mari kita ingat Pak Presiden bahwa ada satu korupsi 800 triliun dana APBN dipakai. Korupsi dari Blok Medan. Jangan lupa itu. Jangan cuma Tom Lembong doang. Jadi jangan curang, jangan Tom Lembong. Benar mungkin Tom Lembong salah, tapi jangan Tom Lembong aja, banyak masih yang lain yang harus kita usut. Ada lagi yang ya itu Bang? Julhas. Itu ketua PAN. Tolong Bapak polisi, ingat-ingat Pak, Bapak udah di bawah Pak Presiden Prabowo, bukannya Jokowi lagi. Jokowi udah pulang kampung ke Solo, udah nggak ada di sini. Jadi yang polisi harus ikutin adalah Pak Prabowo. Ingat-ingat tuh ada Julhas. Ayo, ada Julhas itu yang harus diperiksa. Erlangga Hartarto. Ayo kita usut mereka semua. Siapa? Enggiarto Hartarto. Banyak banget itu yang masih ada di sekeliling istana. Jadi saya salut dengan Pak Prabowo. Hidup Presiden Prabowo yang dalam 100 hari berjanji akan memberantas semua apa yang diinginkan oleh
seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira gitu aja, Bang. Nah, sekarang fokus ketiga tadi, Ya. ijazah palsu, KM 50 dan Kepres 28. Gimana? Ijazah palsu, saya dukung banget tim TPUA yang sampai sekarang terus berjuang di bawah pimpinan Egy Sujana untuk membuktikan bahwa ijazahnya mantan presiden kita nih, bukan presiden lagi, mantan presiden kita itu palsu. Sekarang udah jadi orang sipil. Udah jadi orang sipil gampang banget dong sebetulnya. Perbedaannya dengan orang sipil sama presiden kan beda. Waktu presiden ada asisten, ada ini, ada itu, dikirim orang untuk nerangin ini itu. Sekarang nggak perlu lagi. Tapi gimana Mbak ini? Waktu selesai jabatan presiden, dia pulang kampung, dikawal 8 jet tempur. Bagaimana itu? Kan bagaimana? Nah itu bagaimana bisa udah nggak jadi presiden dikawal dengan dapat jatah kayak orang mau perang. Itu kan orang mau perang itu namanya. Mau pulang ke Solo kayak orang mau perang. KPK harus periksa. Nah KPK Dari di mana situ uangnya? orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Iya. Orang-orang yang bergerak di bidang Hukum harus bergerak menuntut. Kenapa bisa ada pelepasan presiden kayak gitu? Presiden yang lain nggak ada yang kayak gitu. Diantar Aja, naik pulang-pulang kereta. aja naik kereta, naik bus apa, kayak gitu. Itu tuh yang satu itu. Yang kedua apa kilometer 50. Ya, Jangan kilometer 50 doang, Bapak. Pak Presiden ingat-ingat ya, Pak. Pak Listio ingat juga, bukan di bawah Pak Jokowi lagi, di bawah Pak Prabowo. Ingat. Bukan kilometer 50 aja, ada apa HTI dibubarin tanpa sebab, FPI dibubarin tanpa sebab. Ayo siapa lagi banyak tuh disebut. Ada siapa tuh? Aduh, siapa tuh? Ibu-ibu yang kamisan. Nah, hak itu. asasi manusia. Nah, hak asasi yang manusia. mati janji Nah, Jokowi nggak di. dari Jokowi sampai sekarang nggak diurusin. Ayo anak semuanya. Nah, yang HAM, pelanggaran HAM itu. Jadi Menteri HAM-nya minta duit 20 triliun. Nah, itu dia. Coba tuh mari kita pikirin yang bener aja. Buat sekolah. Nah, yang PP 28, yang Kepres sebenarnya kan PP tuh, yang bulan April. Itu yang 8 yang kontrasepsi. Saya kemarin begitu hari pertama aja apa tuh menterinya naik tuh jadi menteri apa pendidikan dasar dan menengah yang dari Muhammadiyah. Saya kirim surat, Bang. Aspirasi kirim surat. Saya bilang saya selamat buat Bapak Menteri, bla 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 bla. Saya dukung apa yang Bapak Menteri mau kerjakan. Salah satunya adalah itu yang saya bilang bahwa anak-anak sekolah karena moral dan etikanya udah nggak ada, jadi mainlah dia kayak begitu. Nah, mari itu diutamakan. Pelajaran budi pekerti yang dihilangkan. Ingat-ingat nih, kita selama ini pelajaran budi pekerti nggak ada, dihilangkan. Pelajaran moral Pancasila PMP dulu pendidikan moral Pancasila memang harus pakai moral. Makanya bukannya ada apa-apanya kalau Habib Rizik apa? Revolusi akhlak. Revolusi moralnya tuh si Jokowi tuh modelnya. Nah, kita nih benar-benar harus mental. Revolusi moral benar-benar kita dong, Bang. Dia jadi mental. Kita revolusi moral nih, Bang. Iya. Kayak pendidikan moral Pancasila nih kita juga mesti balik pikir lagi. Jadi setuju banget itu supaya anak-anak jangan sampai lupa diri, main bebas aja beli alat kontrasepsi, anak SD sama anak SMP bebas sebebas-bebasnya tanpa pendidikan budi pekerti. Jadi saya minta pendidikan yang lama dulu untuk dikembalikan. Itu kita kirim surat. Kita kirim surat, Bang. Belum dijawab ya? Belum dijawab, dia bilang suruh tunggu pulang dari Magelang waktu itu.